Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri Muhammad Rifali, NIM 71120 1085. Yang kedua Yoga Romansa, NIM 71120 1104. Yang ketiga Bunga Jaspin Safira, NIM 71120 1105. Yang kelima Muhammad Anur Faisal, NIM 71120 1107. Yang keenam Rai Erlangga Pandang, NIM 71120 1115. Dan yang terakhir Moreta Sahda Gunawan, NIM 71120 1118. Kami akan menjelaskan mengenai teori grid. Teori grid pertama kali ditemukan oleh Angela Duckworth pada tahun 2007. Grid ini ialah salah satu variabel dalam psikologi yang berdasarkan pada kekuatan karakter individu untuk meraih keberhasilan jangka panjang, ditambah dengan motivasi yang kuat untuk mencapainya. Wah, pasti pada penasaran nih definisi grit menurut para ahli. Oke, saya di sini akan menjelaskan definisi menurut Duckworth. Grit merupakan karakter yang ditunjukkan melalui perilaku untuk mempertahankan ketekunan dan semangat dalam mencapai tujuan jangka panjang yang diharapkan. Contohnya, misalnya ada seorang individu yang beratnya itu kira-kira 90 kilo dan dia itu ingin turun 30 kilo, maka orang tersebut itu akan melakukan olahraga, latihan, nge-gym dengan tekun dan semangat setiap hari, misalkan seminggu sampai 4 kali, seperti itu. Kemudian menurut Duckworth, individu dengan kegigihan yang tinggi ketika dihadapkan dengan perasaan kecewa dan bosan pada sesuatu tidak akan merubah haluan atau memilih mundur, tetapi orang tersebut akan tetap berusaha pada hal yang telah dipilihnya. Jadi seperti itu, guys. Menurut Duckworth, ada dua dimensi dalam teori grit ini. Yang pertama, consistency of interest, dan yang kedua adalah perseverance of effort. Yang pertama, consistency of interest atau konsistensi minat diartikan sebagai kemampuan untuk mempertahankan minat pada satu tujuan. Individu yang memiliki dimensi ini biasanya minatnya tidak mudah teralihkan atau berubah-ubah pada setiap waktu maupun keadaannya. Individu tersebut tetap mempertahankan minatnya dalam jangka waktu yang panjang. Terakhir, perseverance of effort atau ketahanan dalam berusaha. Artinya, bahwa individu tidak takut menghadapi tantangan atau hambatan yang menghalanginya dalam meraih cita-cita, yaitu tetap bekerja keras dan bersungguh-sungguh untuk mencapai tujuan jangka panjang. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang berhubungan dengan grit yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Faktor yang mempengaruhi grit. Menurut Duckworth, faktor yang mempengaruhi kegigihan ada dua. Yang pertama, pendidikan. Orang berpendidikan lebih memiliki kegigihan yang tinggi dibandingkan yang kurang pada usia yang sama. Yang kedua, usia. Orang dewasa lebih tinggi kegigihannya dibandingkan orang yang lebih muda dikarenakan orang dewasa memiliki pengalaman dan tantangan hidup. Selanjutnya dilanjutkan dengan teman saya. C. Consciousness, yaitu berhubungan dengan pilihan untuk berpindah karir pada seseorang. Orang yang memiliki faktor ini, usia dan pendidikan 35% lebih kecil kemungkinannya berpindah karir. Selanjutnya, aspek-aspek kegigihan. Yang pertama, kegairahan atau antusiasme, secara tidak langsung berhubungan dengan suatu motivasi yang tinggi. Yang kedua, kualitas untuk bertahan merupakan keadaan yang menggambarkan situasi yang tidak kehilangan arah tujuan ketika menghadapi kesulitan. Berarti ada ketekunan, penuh keyakinan, dan saling memberi semangat. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian yang terakhir adalah kekuatan untuk melawan frustasi. Di sini menggambarkan bagaimana orang yang memiliki kegigihan yang tinggi tidak memiliki sikap yang pesimis apabila menemukan hambatan atau tantangan yang ada dalam hidupnya. Sekian dari kami mengenai teori grit. Jika ada kekeliruan, mohon diberi kritik dan saran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.